Halo Rek, teman-teman AMK. Kali ini saya akan podcast bersama dosen Blangkon. Kepo gak sih? Tetap stay tune ya di channel dosen Blangkon. Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kukuh Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Kehidupan terus berjalan, ada saatnya lihat spion. Mari berbagi pengalaman bersama Dosen Blangkon. Dosen Blangkon pada saat ini kedatangan tamu yang luar biasa, istimewa, masih muda, energik dan fresh. Freshnya seperti apa nanti akan disampaikan oleh Mas Kristo. Gimana Mas Kristo? Sehat Pak? Sehat ya? Tuhan, puji Tuhan sehat. Ini mau nunggu wisuda ini ya? Iya Pak, amin. Silakan menyapa Sobat Blangkoners sekaligus memperkenalkan diri. Monggo Mas. Oke, halo Sobat Blangkoners, kembali lagi. Jadi perkenalkan saya Siktus Kriso Prasmurna Wakut, biasa dipanggil Kriso, dan kesibukan saya sekarang karena tadi sudah sampaikan sama Pak Kuko, saya sedang menunggu wisuda, jadi kesibukannya masih cari pekerjaan. Pekerjaan apapun saya sikat kok teman-teman, tenang aja. Pekerjaan apapun agak berat ini guys. Wah, mestinya bukan jatahnya bisa diambil sama Mas. Lidah saya agak kesulitan menyebutkan namanya, semoga orangnya tidak membuat kesulitan bagi orang lain. Iya. Santai Mas yo. Iya Pak, santai Pak. Oke, Mas Kristo, kita akan sedikit berbincang tentang OMK, orang muda Katolik. Bisakah diceritakan karakteristik OMK di Paroki Leli? Oke, jadi untuk karakteristik teman-teman OMK di Paroki Leli ini, jadi rata-rata untuk pengurus saya atau anggota saya ini rata-rata ada di usia kuliah Pak, ada di usia kuliah ya. Tapi juga ada yang di usia SMA, juga ada yang di usia sudah bekerja mungkin. Jadi untuk kesibukannya juga lumayan padat Pak, karena untuk kuliah sendiri kan, kuliah juga di kampus kan rata-rata kan organisasi juga banyak Pak. Terus kalau untuk di SMA mungkin di sekolahnya juga banyak kegiatan OSIS atau apa, sedangkan yang bekerja mungkin susah untuk membagi waktunya. Tapi puji Tuhannya teman-teman juga masih bisa kalau untuk diajak kumpul OMK, kalau diajak untuk kita mau membuat proker juga masih bisa sih. Jadi untuk karakteristiknya mungkin rata-rata teman-teman OMK di Leli ini usianya range-nya bisa dikatakan di range usia mahasiswa lah Pak. Mahasiswa. Jadi dominan mewarnai mahasiswa ya? Mahasiswa Pak. Oke. Kalau dominannya mahasiswa, lalu ada kelas pekerja, ada kelompok usia-usia remaja begitu. Lalu bagaimana Mas? Aktivitas atau prokernya yang dipunyai oleh OMK Leli Mas? Oke, kalau untuk program kerjanya kita dalam di tahun ini aja Pak ya. Kalau untuk di tahun ini kita ada banyak sekali proker Pak, ada banyak sekali proker. Kalau kemarin saya ngitung itu totalnya ada 12 program kerja. Jadi satu bulan itu tiap bulannya ada satu proker. Cuman selama kita berjalan ini yang sudah kita jalankan sampai di bulan 8 ini rata-rata ada 5 proker Pak. Dan 3 proker sisanya ini masih ke pending karena apa namanya waktunya itu berbarengan sama prosesnya itu Pak. Misal untuk kemarin itu proker yang sudah kami jalankan ada safari taman doa, terus safari taman doa. Selesai safari taman doa ini kita ada visualisasi. Jadi tahun ini kita ada visualisasi karena 2 tahun yang lalu kita melakukan visualisasi dan tahun kemarin kita tidak ada. Per 2 tahun sekali Pak kalau per 2 tahun sekali. Ya, per 2 tahun sekali. Jadi ada safari taman doa, terus visualisasi. Setelah visualisasi ini kemarin kita juga sempat bersinergi Pak sama beda bidang, yaitu kita bersinergi sama bidang lansia. Gitu. Oke, lintas anu ya. Iya, lintas bidang Pak.
lintas bidang. Program kerjanya di bidang lansia kemarin itu ada Hari Kakek Nenek Sedunia, sama ada Olimpiade Lansia. Nah, Hari Kakek Nenek Sedunia ini kita bikin apa namanya bazar untuk lansia, sama untuk proker-proker yang sudah kami jalankan sampai bulan ini juga. Kita kemarin juga bantu panitia HUT untuk apa namanya, bantu bantu banyak kegiatan itu Pak, mulai dari pingpong, terus jalan sehat, ada apa namanya, lomba gambar dan mewarna, jadi masih banyak lagi. Oke, itu beragam kegiatan ya, sampai lintas bidang juga. Lalu yang menarik dari OMK Leli ini apa kira-kira Mas, yang uniknya, apa yang dibuat unik dari minimal kepengurusannya Mas Kriso? Oke Pak, jadi kalau menurut saya ini yang membuat keunikan dari teman-teman OMK Leli ini adalah teman-teman ini peka Pak, tanpa disuruh. Peka tanpa disuruh. Jadi apa namanya, inisiatifnya terlalu tinggi. Inisiatifnya terlalu tinggi. Terlalu tinggi, Pak. Jadi misal apa namanya, ini job desk-nya orang lain malah disikat juga gitu loh Pak. Karena terlalu apa namanya, peka sih Pak. Iya. Dan apa namanya, gercep banget Pak. Saking gercepnya di luar bidangnya sikat. Iya. Sama mungkin keunikannya karena di sini gap usianya juga lumayan jauh Pak ya. Misal kayak saya pribadi sama teman-teman yang masih mungkin SMA atau SMP gitu, apa namanya, kalau di sini yang bikin saya bangga sama teman-teman itu karena kita nggak pernah canggung gitu Pak. Kita nggak pernah canggung, kita nggak pernah malu. Jadi kita anggap semua itu mereka sama. Jadi di sini nggak ada junioritas, nggak ada senioritas, semuanya itu sama. Karena di organisasi juga, apalagi di OMK Pak ya, kita sama-sama belajar gitulah. Gimana statusnya belajar tuh, usia berapapun ya belajar. Iya, sama masih belajar Pak. Saya juga masih belajar. Kalau ngomong kegiatan masih sedikit kegiatan OMK, adakah kegiatan dari OMK Leli yang melibatkan ya pihak eksternal di luar paroki, khususnya dengan lintas agama atau lintas iman begitu Mas? Oke, kalau sejauh ini kami yang mengadakan itu, kami masih mau jalan Pak. Jadi kita ada proker itu, program kerja tentang baksos. Nah, untuk bakti sosial ini kita masih belum menentukan Pak target. Untuk menentukan targetnya bisa di panti asuhan, bisa kita ke lintas agama juga, bisa kita ke panti jompo juga bisa. Jadi kita masih belum. Tapi untuk yang sudah dijalankan, dan ya mohon maaf Pak ya, karena bukan prokernya dari OMK, cuman OMK waktu itu ikut terlibat gitu. Wah, ini ikut terlibat yang itu, di luar proker mungkin pernah ada kegiatan berkolaborasi ya. Kita diajak sama prokernya dari bidang pelayanan Pak, bidang pelayanan di Gereja Leli waktu itu mau mengadakan ini Pak, apa namanya, istilahnya kalau saya nyebutnya baksos Pak ya, baksos, tapi sama teman-teman pesantren. Nah itu teman-teman pesantren ini di Bareng Pak saya. Di Bareng. Di Bareng, aduh saya lupa nama pondok pesantrennya itu. Pagi-pagi apa Mas? Pagi-pagi. Jadi kita di situ acaranya bareng, terus kayak lebih menjelaskan apa yang dipunya dari gereja Katolik, terus apa yang dipunya dari apa namanya, teman-teman Muslim ini. Jadi kita sama-sama tampilkan. Terus waktu itu juga ada sharing. Jadi sempat ada beberapa gus di masjidnya, di Masjid Bareng itu kayak memberikan masukan, memberikan kayak petua-petua gitu loh Pak, buat tausiah gitu ya, tausiah gitu Pak, buat teman-teman OMK. Ini menjadi hal yang menarik ya ini. Semoga nanti kedepannya ada kolaborasi sinergis dengan lintas agama yang lain. Lalu ini Mas, terkait dengan saat ini kan tahun jubileum ini, untuk tahun jubileum, tahunnya OMK, gimana harapan pandangan Mas Kriso? Oke, kalau saya sebagai ketua OMK Pak ya di sini ya, lihatnya karena tahun ini tahun jubileum ini, dan tahun OMK juga yang tahun OMK Pak ya. Maksudnya OMK gimana Mas kira-kira Mas? Kalau harapan saya itu buat seluruh teman-teman kalangan usia OMK sih Pak, terkhususnya entah itu kalian sudah aktif atau maupun belum aktif, seenggaknya kalian harus terlibat gitu loh Pak di gereja, karena hitungannya kan OMK ini kan pilar-pilar masa depan gereja kan Pak. Iya. OMK ya? Iya. OMK itu gereja masa depan. Gereja masa depan Pak, setuju.
kalau OMK Gereja Masa Depan terkait dengan HUT kemerdekaan ke-80 Mas, monggo Mas. Oke, kalau untuk keterkaitan sama HUT kemerdekaan 80, jadi ini saya mau spill dikit nih Pak. Ya, Jadi oke, ada pas program ini. kerjanya dari Demako 2, kebetulan Leli ini masuk di Demako 2. Jadi Demako 2 itu ada Blimbing, Leli, Kesatrian, Kayu Tangan, sama Janti. Oh, Jadi kita masih oke. satu Demako 2 Pak. Nah, kita dari 5 gereja ini mau mengadakan satu proker yang berkaitan sama HUT kemerdekaan RI. Jadi kita mau bikin mini games, terus dengan apa namanya, setiap gereja ini nanti datang pakai dress code yang beda-beda Pak. Nah, dress code-nya ini masih belum tahu, tapi kalau kemarin ada 5 ditentukan, itu ada yang pakai baju olahraga, ada yang pakai baju profesi, baju sekolah, terus ada yang pakai baju temanya itu luce, warna-warna luce. Terus sama satu lagi itu mungkin apa ya Pak ya, saya lupa. Pokoknya itulah Pak. 5 ya. Itu terus nanti di dalam kegiatannya juga kita main lomba-lomba, itu yang lomba-lomba apa namanya, lomba-lomba masih HUT kemerdekaan Masih gitu. HUT. Iya. Oke. Yang Tapi jangan berbahaya loh Mas. Oh enggak Pak, enggak mungkin kita kayak tarik tambang gitu. Enggak. Nah, ini tarik menara. Enggak. Oke. Sobat Bangkoners, itu tadi perbincangan singkat kami bersama Mas Chris Su. Ya. Semoga perbincangan ini menginspirasi teman-teman OMK khususnya dimanapun Anda berada. Amin. Dan Dirgahayu RI ke-80. Merdeka. 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 Terima kasih Mas. Sama-sama Pak.